praktikum sistem reproduksi pria ya. Sebelumnya saya tanya, mungkin ada yang ingin tidak ikut praktikum? Ada yang ingin tidak ikut praktikum? Karena konsekuensinya kalau ikut praktikum berarti harus menjelaskan, mengikuti semua penjelasan ya, dan memperhatikan dengan baik ya. Kalau tidak berniat ikut praktikum, silakan boleh keluar ya. Ada? Ada ya. Berarti mulai dari depan sampai belakang selama penjelasan simulasi dan juga nanti penjelasan praktikum, silakan adik-adik fokus pada layar ya, baik yang di depan maupun pada audio visual yang dipasang di atasnya tambahan monitor TV ya. Jadi siang hari ini kita praktikum sistem reproduksi wanita. Berarti kita akan pria, ya maaf ya, pria. Berarti kita akan bicara organ reproduksi pria. Mulai dari apa saja? Langsung dari bawah, oke, penis, terus testis, skrotum tapi tidak ada sediaannya, prostat, apalagi vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ada lagi uretra. Ya, ureter tidak ya, ureter masuk ke sistem urinalis ya, kita sistem reproduksi ya. Jadi perhatikan gambar. Kenapa Bunda Anda? Kenapa Bunda Anda? Perhatikan gambar di depan ya. Jadi di sini kalau adik-adik melihat di satu lapangan pandang ini dengan pembesaran kecil ya, kemudian terlihat ada lingkaran-lingkaran dengan dinding yang agak tebal seperti ini ya, dindingnya agak tebal. Ini pembesaran kecil kan, jadi kita belum lihat detail sel-selnya ya. Jadi pada pembesaran kecil ada bulatan-bulatan, ada yang terpotong melintang bagus, ada yang agak lonjong ya, dindingnya agak tebal, ada lumennya. Kemudian ditutup, ini kelihatan pembungkusnya adalah suatu kapsul jaringan ikat yang sangat tebal. Ini adalah sediaan testis ya. Ini adalah sediaan testis ya. Jadi pada testis kita lihat ya, lapisan hitam yang ditunjuk panah hitam. Jadi ini suatu jaringan ikat padat ya yang membungkus seluruh testis, namanya tunika albuginea. Nanti tunika albuginea pada beberapa tempat banyak dipenuhi oleh pembuluh darah seperti ini. Kalau tunika albuginea tersebut terisi banyak di bagian yang ada banyak pembuluh darahnya, kita sebut tunika vaskulosa ya. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Jadi tidak selalu kita temukan tunika vaskulosa. Yang selalu ada nanti adalah tunika albuginea. Kemudian tadi ini pembungkusnya, lalu di dalamnya akan berisi seperti ini. Sebenarnya lumen-lumen yang tampak terpotong melintang atau dia terpotong lonjong dengan dinding yang tebal, ini sebenarnya adalah lumen apa? Tubulus seminiferus ya. Jadi di dalam testis parenkim utamanya berisi tubulus seminiferus ya. Sediaannya tentunya adalah testis dengan pembesaran kecil ya. Dengan pembesaran paling kecil, nanti adik-adik coba lihat seperti ini ya. Kan ini nanti ada di foto ya, ada yang mau foto, ada yang mau video. Jadi nanti di waktu mencari, coba dulu pembesaran kecil, nanti akan tampak seperti ini. Lalu dibesarkan untuk melihat detail isi di dalamnya. Kalau ini sudah pembesaran besar, biasanya pakai pembesaran objektif 40 ya, jadi 400 pembesarannya ya. Di sini kita bisa lihat detail sel-sel tadi yang melapisi dinding dari tubulus seminiferus ya. Jadi di dalam tubulus seminiferus, jadi ini ada berapa tubulus? Tiga ya. Jadi ada 3 potongan tubulus seminiferus yang masing-masing nanti ada sel-sel yang mengisi bagian dindingnya. Secara umum pada tubulus seminiferus, sel-selnya terdiri dari sel spermatogenik. Sel spermatogenik itu bukan nama satu sel, tapi dia kumpulan dari berbagai macam sel. Sel spermatogenik berarti sel yang nanti dia bisa hasil akhirnya adalah sel
spermatosoma, ya, sel-sel spermatogenik. Dan ada satu sel lain yang bukan sel spermatogenik, tapi letaknya pada dinding dari tubulus seminiferus. Sel apa? Sel Sertoli. Ya, nanti kita lihat satu persatu di lapangan pandang ini ya. Apakah nanti kita bisa temukan semuanya ya. Sel spermatogenik diawali oleh sel yang paling muda, namanya sel yang paling muda spermatogonium. Nanti kalau di sistem reproduksi wanita ada istilah oogonium. Kalau spermatogonium bisa kita lihat nanti ya pada saat praktikum. Kalau oogonium tidak bisa, karena oogonium itu nanti adanya di periode embrio. Jadi ketika bayi perempuan tersebut masih di dalam kandungan ya. Tapi kalau sudah dilahirkan maka dia sudah dalam bentuk oosit ya. Di oogonium nanti berubah jadi oosit. Kalau pada pria berbeda ya. Jadi yang paling mudah itu adalah sel spermatogonium. Secara teori spermatogonium dibagi menjadi berapa? Yaitu spermatogonium tipe A dan spermatogonium tipe B. Bedanya apa? Dibaca aja, dibaca. Baca salah satu. Tipe A bentuk intinya ovoid itu berarti lonjong, ya. Terus basofilik, ya, dan penuh dengan granula kromatin. Terus kalau tipe B bentuk inti spheris itu bulat, ya berarti ya. Ya. Tapi nanti pada saat praktikum adik-adik tidak perlu membedakan tipe A dan tipe B. Adik-adik bisa mengenali spermatogonium ketika adik-adik bisa melihat ada inti sel seperti ini, bentuknya bulat, agak gelap atau pucat seperti ini, atau agak lonjong seperti ini. Ini sama semuanya, ya. Tapi ini yang bedakan nanti tipe-tipenya. Kita kan nggak perlu bedain tipe-tipe ya. Dan dia letaknya di mana? Ya. Jadi karena ini membentuk suatu epitel, di mana setiap epitel harus punya membrana basalis seperti ini ya. Spermatogonium letaknya nempel ya, jadi dia berada pada paling luar, lapisan paling dalam atau paling luar kalau ini di sisi dalam dan luar. Jadi orientasinya dia melekat pada membrana basalis ya. Jadi kalau begitu yang ditunjuk panah kuning tentunya adalah sel spermatogonium. Yang mana lagi? Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ya, spermatogonium. Jadi dia menempel pada membrana basalis. Ini spermatogonium. Dari spermatogonium tipe A nanti kan ada yang mitosis ya, berubah menjadi yang tipe B. Tipe B mitosis lalu berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berarti dia berubah sifat ya. Berubah sifatnya menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer nanti di bawah mikroskop bisa kita kenali adalah sel dengan inti bentuknya apa? Intinya bulat, ukurannya lebih besar ya. Jadi ukurannya paling besar ya, spermatosit primer. Jadi dicari di sini mana di antara sel-sel ini yang intinya bulat bentuknya dan dia ukurannya lebih besar dan dia open face. Yang mana kira-kira? Ini yang datang di sini ya, panah biru ini ya, ini juga ya, ini banyak di sini. Jadi nanti tidak hanya satu. Nanti waktu adik-adik disuruh mencari kan di foto ya, di foto juga berusaha sebanyak mungkin diberi tanda panah untuk yang spermatosit primer, misalnya panah hijau spermatosit primer. Nanti yang spermatogonium juga tidak hanya menunjuk satu sel tapi beberapa sel. Jadi ada di paham ya. Spermatosit primer berarti yang besar-besar ini. Di sini ya ini ya, bulat, ukurannya besar dan open face. Dari spermatosit primer dia akan masuk ke meiosis 1 ya. Jadi yang masuk ke meiosis 1 itu bukan spermatogonium tapi spermatosit primer. Dia menjalani meiosis 1 lalu hasilnya adalah
Spermatosit sekunder. Spermatosit haploid tapi masih double kromatin. Gimana artinya? Haploid double kromatin. Jadi kalau mitosis ya. Mitosis itu kalau sel induknya kromosomnya 46, misalnya kita human ya, kromosomnya 46, nanti jadi dua sel anak masing-masing kromosomnya berapa? Mitosis 46 ya. Berarti sebelum dia membelah menjadi dua, kromosom yang 46 harus direplikasi dulu. Jadi 92 ya. Jadi ketika dia dibagi dua, maka anaknya punya 46 dan 46. Kalau meiosis dua kali meiosis ya. Meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Jadi dia sebenarnya stepnya sama seperti mitosis. Terjadi replikasi dulu, replikasi kromosom. Tapi di sini jumlah awalnya kan 46 tadi, spermatosit primer, jumlah kromosomnya 40, diploid ya. Kita bicara manusia, jadi 46. Karena diploidnya hewan spesies berbeda-beda ya. Kita bicara manusia, jadi 46. Maka replikasi sebelum meiosis dia juga sudah punya 92. Tapi 92-nya itu kan nanti kromosom itu selalu sepasang ya. 1 1. 92-nya itu bukan 1 1 1 1 4. Tapi dia 1 1. Ini nanti kan dia terurai. Ya kan? Yang double stranded DNA-nya nanti dia terlepas jadi 2. Ya kan? 2. Ini juga jadi 2. Dan masing-masing nanti membentuk rantai apa? Pasangannya yang komplementer, ya. Jadi ini jadi dua rantai begini ya. Ini membentuk pasangan, ini membentuk pasangan. Jadi dari 2 kan? 1 2. Ini juga sama, 1 2. Tapi yang membentuk pasangan ini nanti dia belum terlepas begini. Ini kan kromosom 1 1 1 1 berarti ya. Berarti kan ada 4. Tapi di sini dia masih terikat pada satu sentromer yang sama. Jadi talinya masih sama. Ini juga talinya masih sama. Ini yang disebut dengan nanti kalau dia spermatosit primer kan begini. Kromosom 1 misalnya, ini kromosom 1, sama-sama kromosom 1. Nanti kalau dia meiosis menjadi spermatosit sekunder akan jadi 2 sel kan? Akan jadi 2 sel spermatosit sekunder yang masing-masing dia punya kromosom 1 begini nempel, ini juga nempel. Ini yang disebut dengan haploid tapi double kromatin. Karena ini nanti bakal jadi kromosom kan? Karena dia sekarang masih gandeng, maka di bawah mikroskop dia terlihat 1 kromosom. Ada sebenarnya 2. Ya. Jadi ini 1 gandeng ya, haploid 1N2C, yang 1 juga 1N2C. Lalu masuklah ke meiosis yang kedua. Jadi meiosis 1 dan meiosis 2 itu enggak ada jeda. Ya. Sehingga kenapa spermatosit sekunder itu sangat sulit kita temukan di bawah mikroskop. Jadi nanti kalau praktikum di skip spermatosit sekunder. Karena secara teori pun dia langsung masuk ke meiosis yang kedua. Nah, ini misalnya spermatosit sekunder, hasil dari meiosis yang pertama. Dia akan menjadi masing-masing nanti akan menjadi 2 spermatid. Ya, ini jadi 2 spermatid, ini jadi 2 spermatid. Setiap spermatid meiosis kedua dia hanya tugasnya melepaskan ini. Melepaskan sister kromatid tadi, sentromernya dilepas sehingga dia menjadi 2 kromosom. Ini juga 2 kromosom. Sehingga pada meiosis yang kedua hasilnya dari spermatosit sekunder menjadi 2 spermatid yang masing-masing jumlah kromosomnya haploid dan single kromatid. Berarti sudah 1 1 1 1 1. Sehingga pada meiosis sel yang dihasilkan nanti 4. Ya kan? Beda kalau mitosis kan langsung 2. Kalau meiosis 1 2, meiosis yang kedua jadi 4. Karena masing-masing sel yang 2 tadi jadi 2 jadi 2, jadi 4. Baik laki-laki maupun perempuan sama, prosesnya terjadinya sama, tetapi hasilnya berbeda. Kalau pada pria nanti spermatid yang dihasilkan dari meiosis 2 itu jumlahnya 4. Masing-masing sudah haploid single kromatid benar-benar 1 1 1 1 berarti 23 kromosomnya ya, 23 23 23 23.
Kalau pada wanita berbeda. Hasil meiosis 1 nanti oosit primer menjadi satu oosit sekunder dan polar body 1. Di mana dua sel ini pembagiannya nggak rata. Nukleusnya rata memang, kromosomnya dibagi rata, tapi volume sitoplasmanya tidak. Volume sitoplasmanya hanya untuk meiosit, untuk oosit yang sekunder. Sehingga polar body satunya, polar body yang pertama tidak, ya dia punya volume sitoplasma kecil. Nah, polar body nanti nggak dipakai. Lalu masing-masing ini akan masuk ke meiosis yang kedua. Jadi ketika meiosis kedua komplit, maka yang oosit sekunder nanti dia akan terbentuk yang polar body dulu ya, polar body 1 akan terbentuk dua polar body 2, ya kan? Karena jadi dua sel ya. Yang oosit sekunder dia setelah meiosis yang kedua dia akan menjadi ovum dan satu polar body 2, sehingga jumlahnya tetap 4, cuman yang fungsional hanya 1 kalau pada perempuan ya, yang bisa dibuahi. Jadi nggak ada spermatozoa membuahi polar body, itu nggak ada ya. Jadi polar body selalu tidak dibuahi ya. Jadi yang dibuahi adalah ovumnya. Kalau laki-laki tidak ya. Makanya laki-laki itu sekali produksi itu hasilnya bisa jutaan ya. Makanya laki-laki itu boros ya. Kalau perempuan pelit perempuan pelit karena satu siklus dia nggak bisa oosit, bisa proliferasi nggak bisa. Begitu lahir folikel ovarium itu ya jumlahnya segitu, tidak bertambah malah berkurang sesuai dengan siklus menstruasi. Jadi makanya kalau perempuan lebih pelit ya kan, perempuan pelit, laki-laki boros. Jadi ini sudah dari sononya sudah dicetak begitu. Jadi nanti kalau jadi pasangan nggak usah bertengkar ya, nggak usah mempermasalahkan yang satu boros yang satu pelit. Yang perempuan pelit ya dari sononya pelit, laki-laki boros dari sononya ya boros memang ya. Sekali keluar langsung puluhan juta ya, puluhan juta ya. Jadi cerita untuk spermatosit primer. Jadi spermatosit sekunder nanti di skip di bawah mikroskop ya. Yang langsung kelihatan setelah spermatosit primer adalah spermatid. Nah, spermatid ini hasil meiosis yang kedua. Spermatid nanti ada dua jenis ya. Ada yang early, awal. Kalau dia kecil, intinya bulat kecil seperti ini adalah early spermatid, spermatosit awal. Spermatid nanti kan dia berubah ya, berubah bentuk spermiogenesis menjadi spermatozoa. Jadi bentuknya saja yang berubah ya, berubah menjadi lonjong. Jadi tadinya bulat, intinya jadi lonjong ya. Sehingga kalau seperti ini namanya early spermatid. Kalau lonjong begini dia late spermatid. Spermatozoa bagaimana? Spermatozoa sebenarnya bentuknya mirip spermatid, tetapi bedanya pada leher ya. Kalau spermatozoa kan dia sudah nggak ada nih web neck-nya, tapi kalau spermatid kan dia masih punya leher yang lebar gitu ya. Nah, kalau nanti di tubulus seminiferus, bisakah kita temukan spermatozoa? Bisa memang ya, tapi sulit dibedakan dengan spermatid. Sehingga biasanya kalau kami di sana mengajarkan pada mahasiswa, kalau mau menanyakan spermatozoa jangan pakai tubulus seminiferus. Nanti spermatozoa ditanyakan ketika dia berada di saluran tempat maturasinya, yaitu di mana? Ductus epididymis ya. Jadi kalau begitu yang ada di sini sel spermatogeniknya hanya spermatogonium tadi yang paling tepi, spermatosit primer yang intinya bulat paling besar, spermatid kalau intinya early spermatid kalau bulat kecil, late spermatid kalau bulat lonjong. Ya ini sel-sel spermatogenik. Lalu ada satu sel yang dia bukan termasuk sel spermatogenik ya, tapi terletak di dalam dinding tubulus seminiferus, yaitu sel apa? Sel Sertoli. Cirinya bagaimana? Warnanya kemerahan. Kalau di sini bisakah kita bedakan warna? Tidak bisa. Jadi apalagi yang paling mudah untuk mengidentifikasi sel itu pasti dari intinya dulu. Bentuknya bagaimana, jenis intinya bagaimana, gitu ya. Bentuknya bagaimana intinya? Jadi dia tidak bulat, ya pasti tidak bulat. Dia bisa lonjong,
bisa segitiga gitu ya. Kemudian jenis intinya open face ya, jadi open face. Berarti ya kita cari aja di tubulus seminiferus yang atas kira-kira mana sel yang demikian. Ini ya, ini bentuknya kurang lebih segitiga terbalik. Ini sel Sertoli. Kalau yang di sini, jadi kalau bisa lebih tahu kelihatan di belakang saya, ini juga ini sel Sertoli ya, lonjong atau segitiga. Ini juga sel Sertoli ya. Jadi jumlah sel Sertoli lebih banyak atau lebih sedikit dibanding sel spermatogenik? Lebih sedikit ya. Kemudian sediaannya tentunya adalah testis. Sebenarnya kalau sistem organ itu tidak terlalu sulit. Pokoknya adik-adik ingat ciri-ciri spesifik setiap organ pasti berbeda. Yang kita pelajari nanti hanya ini sel-selnya gitu ya. Kemudian di antara tubulus seminiferus kan ini terisi jaringan ikat, ya kan, jaringan ikat. Nah di dalam jaringan ikat nanti bisa kita temukan sel. Letaknya intersisial maka namanya sel intersisial ya. Itu tubulus seminiferus sisi luar, di luar dari membrana basalis atau ya membrana basalis kita bisa lihat sel yang lonjong seperti ini. Namanya leydig itu di sini. Ini kan melekat pada membrana basalis tapi pada sisi luar. Peritubular myoid cell ya. Peri itu di sekelilingnya. Jadi peritubular myoid cell. Nah, sekarang ini sel yang ditunjuk warna hitam. Ya, jadi dari letaknya adik sudah tahu ya, dia di luar tubulus seminiferus di jaringan ikat intersisial, maka namanya sel intersisial leydig ya. Fungsinya untuk apa? Menghasilkan hormon testosteron. Kalau ini sel apa? Spermatogonium. Kalau ini sel apa? Sel Sertoli. Kalau ini sel apa? Spermatosit primer. Kalau ini sel apa? Onjol. Late spermatid. Kalau yang bulat early spermatid. Ya udah, cuma itu ya. Nanti ini sel apa? Peritubular myoid cell. Ya, gampang ya. Sekarang itu warnanya ya. Inti sel yang ditunjuk petunjuk mikroskop. Inti sel Sertoli. Sel yang ditunjuk panah kuning peritubular myoid cell. Jadi peritubular itu selnya intinya pipih di luar membrana basalis. Ya, di luar membrana basalis. Terletak pada dinding dari bentukan apa? Tubulus seminiferus. Sediaan apa? Testis. Ya. Nah, sekarang ini kalau adik saya tunjuk ini berarti jawabannya apa? Bentukan atau lumen apa? Jawabannya tubulus seminiferus. Ini juga di semua tubulus seminiferus. Tapi ini yang ditunjuk yang ini. Jadi dia suatu lumen, epitelnya enggak, ini kan tebal ya sel-selnya. Kalau ini tipis dan dia epitelnya sel-selnya bentuknya kubis. Jadi epitel selapis kubis. Kira-kira apa? Tubulus seminiferus, testis itu kan dia punya septa-septa, sekat-sekat ya. Tunika albuginea itu membungkus seluruh testis, lalu dia menempel di mana? Di bagian mana dia akan menempel? Anatomi. Di bagian mana dia akan menempel? Tunika albuginea? Postero superior. Ya, jadi postero atas. Di posterior superior, tunika albuginea ini akan menjadi sangat tebal, yang kita sebut dengan daerah apa? Daerahnya namanya? Depannya M? Membran. Depannya M? Mediastinum testis. Ya, jadi di mediastinum testis baru nanti didapatkan saluran yang namanya lete testis. Nah,
tunica albuginea itu dia masuk ke parenkim. Parenkim itu kan bagian utama dari organ ya. Jadi dia masuk ke parenkim membentuk sekat-sekat, sehingga membentuk yang namanya lobulus. Lobulus dari testis. Kalau testis kita ya kurang lebih 250 ya, 250 lobulus. Jadi kalau dua kanan kiri 500 ya, 500 ya. Setiap lobulus nanti terdiri dari tubulus seminiferus, bisa 1 sampai 4. Tubulus seminiferus itu lurus apa berbelok-belok? Berbelok-belok. Jadi dia berbelok-belok kayak cacing. Dan semuanya ini nanti lobulus-lobulus itu tadi ya, semuanya bentuknya kan segitiga atau piramid ya. Basisnya di sisi luar, semua apexnya, apex itu berarti puncaknya menuju ke mana tadi? Mediastinum testis. Jadi semuanya akan mengarah ke postero superior. Tubulus seminiferus juga demikian. Spermatozoa tadi kan dihasilkan dari tubulus seminiferus ya. Dihasilkan, dipencet, dikontraksi, dia bisa kontraksi karena ada peritubular myoid cell tadi ya, bisa kontraksi. Jadi dia mendorong keluarnya spermatozoa, bukan peristaltik. Kalau peristaltik kan gerakan pada usus ya, mendorong ke bawah. Kalau ini dia hanya menyebabkan spermatozoanya itu tidak melekat pada dinding, terus dia lepas, kemudian dia akan berjalan. Spermatozoa harus bisa berjalan loh ya. Spermatozoa nggak bisa berjalan nanti nggak normal ya. Jadi dia bisa jalan. Nah kemudian dari tubulus seminiferus kan dia menuju ke puncak tadi. Nah begitu dia mau masuk ke dalam mediastinum testis, tubulus seminiferus itu tidak berkelok-kelok lagi, tapi dia menjadi lurus, yang kita sebut dengan tubulus rectus. Ini tubulus rectus. Ya, jadi tubulus rectus dindingnya bukan sel-sel spermatogenik. Nggak ada sel-sel spermatogenik, nggak ada di sini. Spermatozoa, spermatogenik sudah nggak ada. Jadi dia bagian ujung dari tubulus seminiferus sebelum dia masuk ke dalam mediastinum testis. Dari tubulus rectus nanti spermatozoa ini masuk mediastinum testis, salurannya kita sebut dengan rete testis. Ya, jadi beda loh ya letaknya. Yang mana tubulus rectus dan mana rete testis. Ini tubulus rectus. Ini mau jadi mediastinum testis. Ini kelihatan jaringan ikatnya menjadi sangat tebal. Nanti dia akan masuk ke dalam lumen-lumen di sini, rete testis. Ini rete testisnya ya. Jadi kalau rete testis epitalnya lebih pipih. Kalau ini kan dia epitalnya sinaptis pubis dan letaknya masih berdekatan dengan tubulus seminiferus. Ya. Jadi lumen yang ditunjuk tubulus rectus sediaan testis. Nah ini baru apa? Rete testis ya. Karena kelihatan ini di antara lumen-lumen ini ada jaringan ikat yang sangat tebal. Daerahnya kita sebut dengan apa? Mediastinum testis ya. Jadi lumen yang ditunjuk rete testis pada daerah mediastinum testis sediaan testis. Ya, kalau ini apa? Tubulus seminiferus ya. Ini juga tubulus seminiferus. Ini apa? Tubulus rectus ya, tubulus rectus. Jadi epitelnya selapis pubis. Kalau ini kan epitelnya lebih rendah ya. Dan kalau rete testis dia dikelilingi oleh jaringan ikat yang sangat tebal ya. Ini masih testis atau sudah bukan testis? Ya. Jadi dia sudah bukan testis. Ini keluar dari testis ya. Lumen apa yang ditunjuk kira-kira? Berarti perjalanan spermatozoa itu kayak Dora the Explorer. Jadi dia berjalan dari lumen tubulus seminiferus, dia menuju tubulus rectus, masuk rete testis, lalu dia masuk ke mana? Langsung ke ductus epididymis? Ya, ductus efferent dulu. Ductus efferent itu nanti letaknya di kaput ya. Epididymis itu kan bentuknya kayak koma ya. Kayak koma. Dia punya kepala, caput, punya korpus, badan, punya ekor ya atau cauda ya. Di kaput epididymis nanti isinya adalah ductus efferent. Apa beda ductus efferent sama ductus epididymis? Lihat apanya? Epitelnya ya.
Kalau ductus efferent, epitelnya itu dia selapis silindris, ya. Tapi tinggi selnya itu nggak sama. Jadi sama, misalnya adik disuruh berbaris, tapi nggak usah diatur tinggi badannya. Misalnya yang tinggi, yang urut dari kecil ke besar gitu, ke tinggi gitu, enggak. Ini acak. Jadi adik berdiri aja langsung maka akan kelihatan. Karena tingginya nggak sama, maka permukaan dari lumennya dia berkelok bergerigi gitu ya. Jadi dia ada yang tinggi, ada yang rendah, bergelombang. Kalau saya sih bilangnya kayak scallop, kayak kulitnya kerang, cangkangnya kerang, buka, gitu ya. Cangkangnya kerangnya Jini Ojini lihat, Jini Ojini kan jin ya dia. Jini Ojini itu kan keluar dari kerang, gitu ya. Jadi dia shaftnya itu dia bentuknya kan bergelombang ya. Ini ductus efferent. Dan kalau ductus efferent juga sama ductus efferent juga ya. Dalam satu lapangan pandang pasti adik akan melihat lebih dari satu lumen. Lebih dari satu lubang, banyak lubang karena dia juga berkelok-kelok ya. Ini ductus efferent. Ini juga sama ductus efferent ya. Kalau ini ductus efferent. Masih efferent atau kalau efferent ini bisa balik kan lo? Bisa. Gimana balik? Dari sini. Oh, dari sini. Mau balik kemana? Ya, ini. Ya. Nah, ini ductus efferent. Lihat ini ya, permukaan lumennya dia tidak rata, bergelombang ya, karena tinggi selnya tidak sama tadi. Tapi kalau yang ini rata nggak? Rata. Ya, jadi ini adalah ductus epididymis. Epitelnya apa? Berderet. Kalau ini sudah berderet sama selapis beda ya. Kalau ductus efferent tadi selapis tapi tinggi selnya nggak sama. Kalau ini berderet itu berarti dia sebenarnya satu lapisan. Memang ada sel-sel yang kecil di bawah, tapi dalam satu lapisan sel yang sama tinggi tadi, letak intinya tidak di deretan yang sama. Jadi letak intinya ada yang di bawah, ada yang di tengah, gitu aja. Sehingga dia kelihatannya lebih dari satu lapis, padahal dia sebenarnya satu lapis. Dan dia tinggi selnya sama, sehingga lurus, ya. Lumennya kan lurus, tidak bergelombang, ya. Kemudian dilengkapi dengan silia yang tidak bisa bergerak, ya. Non-motile cilia atau stereocilia. Ductus epididymis merupakan saluran tempat maturasi. Maturasi itu apa? Pematangan spermatozoa. Sehingga pada saat melewati ductus epididymis, spermatozoa itu jalannya pelan, ya. Sehingga nanti ketika kita buat sediaan, dia akan tampak tercapture di sini, menggerombol di sini ya. Ini adalah kumpulan sel-sel spermatozoa. Ya, kita lanjutkan. Ini juga ya sel yang ditunjuk. Nah, kalau di sini dijawab spermatid nggak boleh ya, karena spermatid nggak boleh keluar dari tubulus seminiferus. Yang boleh keluar hanya spermatozoanya saja ya. Jadi ini sel apa? Spermatozoa berada dalam lumen dari apa? Ductus epididymis ya. Jadi berada di lumen dari ductus epididymis ya. Lumen yang ditunjuk. Kita lanjutkan perjalanan spermatozoa ya. Apa cirinya? Apa cirinya? Epitelnya? Epitelnya juga berderet silindris. Tapi dia suatu saluran yang ductus efferent itu lurus apa berkelok-kelok? Ductus efferent berkelok-kelok. Sejajar. Ya lurus, dia akan masuk ke funiculus spermaticus bersama dengan pembuluh darah, ya, arteria dan vena, ya. Jadi dia di funiculus spermaticus dia lurus gitu ya. Nah, karena lurus kayak ureter kan juga lurus. Sehingga kalau dibuat potongan melintang dalam satu lapangan pandang hanya akan tampak satu lingkaran besar. Ureter juga sama ya, satu lingkaran besar. Dindingnya terdiri dari 3 lapisan.
mukosa, muscularis, dan adventitia. Yang membedakan dengan ureter adalah epitelnya. Kalau ureter epitelnya apa? Ureter epitelnya transisional. Kalau ductus deferens ya kolumnar yang mana? Berderet kolumnar ya, berderet silindris ya, epitelnya kolumnar atau dia berderet silindris. Nah, kemudian dia akan membentuk lipatan. Mukosanya itu melipat sama seperti ureter. Ureter kan juga melipat ya ke dalam lumen sehingga lumennya juga tidak rata ya, tapi berbeda dengan ductus efferens tadi. Ini epitelnya nggak rata karena lumennya nggak rata karena ada lipatan mukosa. Otot polosnya lebih tebal ya dibandingkan ureter. Jadi ini adalah ductus deferens ya. Kalau seperti ini sediaan apa kira-kira? Vesicula seminalis. Apa cirinya? Sebelum saya lanjutkan, coba Mbak yang di belakang ya, kamu Mbak ya, pindah ke depan. Kasih tempat duduk temannya. Ya, mau ikut praktikum atau enggak? Ikut praktikum ya. Kalau di belakang mungkin agak tidak bisa konsentrasi, jadi saya pindah ke depan ya, lihat di depan, fokus di depan ya. Jadi kalau seperti ini, apa namanya? Vesicula seminalis. Vesicula seminal itu suatu gland ya, kelenjar ya, kelenjar dan dia tubulo-alveolar. Jadi dia berkelok-kelok begitu. Kemudian cirinya dalam satu lapangan pandang, ini kan satu lapangan pandang ya, terdiri dari banyak lumen, betul ya? Lebih dari satu kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, banyak lumen. Kemudian lumennya rata enggak? Enggak. Kenapa? Karena di sini mukosanya sekali lagi dia juga melipat-lipat, tapi ini lipatannya lebih kompleks dibandingkan ductus deferens. Jadi lipatannya, mukosanya melipat dan saling beranastomosis. Jadi tahu kan kalau pembuluh darah beranastomosis berarti dia saling sambung menyambung. Sehingga adik-adik nanti bisa lihat dalam satu lumen besar ini bisa didapatkan ruangan kecil-kecil, ruangan tertutup yang saling sambung menyambung, sehingga tampak gambaran honeycomb appearance. Honeycomb appearance ya, jadi sarang lebah gitu ya. Jadi karena terbentuk karena ada anastomosis dari lipatan-lipatan mukosa ya dalam satu lapangan pandang. Nanti bedakan dengan prostat dan bedakan dengan tuba fallopi, ampula tuba fallopi pada reproduksi wanita. Kalau ampula tuba fallopi nanti bentuknya juga seperti ini, tapi karena ampula tuba fallopi itu kan satu saluran ya, kan bentuknya lurus aja. Jadi kalau dibuat sediaan ya dia hanya akan tampak satu lumen dalam satu lapangan ya. Ini sediaan apa? Kenapa kok prostat? Adik kan bisa lihat ini tadi, apa tadi? Honeycomb appearance berarti vesicula seminalis ya. Jadi bukan diurutkan habis vesicula seminalis terus prostat ya, bukan ya. Jadi ini juga masih vesicula seminalis ya. Nah, kalau ini baru prostat ya. Jadi prostat banyak lumen juga dalam satu lapangan pandang. Terus yang membedakan dengan vesicula seminalis, pada prostat otot polosnya, jadi di antara jaringan ikat yang mengisi ruangan-ruangan antara saluran ini berisi jaringan ikat disertai otot polos. Jadi ini otot polosnya, jadi dia lebih tebal dibandingkan otot polos yang ada di vesicula seminalis. Kemudian kalau di prostat kita juga bisa temukan bentukan seperti ini. Apa namanya? Corpora amylacea atau batu prostat. Batu prostat bukan batu ginjal, ya, batu prostat. Corpora amylacea, batu prostat.
Jadi prostat itu kan dia menghasilkan sekret gitu ya. Jadi menghasilkan sekret yang nanti bersama dengan sel spermatozoa dia menjadi bagian dari semen. Jadi ejakulat yang dikeluarkan oleh cowok-cowok ini kalau lihat film porno gitu ya, terus nanti keluar gitu ya, entah itu apa namanya itu sekarang ya, itu adalah cairan semen ya. Cairan semen isinya nggak hanya sel spermatozoa, tapi dia juga ada cairan-cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis, oleh prostat. Nah, cairan ini nanti dia bisa mengalami kalsifikasi, jadi pengapuran ya, sehingga dia akan membentuk yang disebut dengan prostatic stone ya, atau batu prostat atau corpora amylacea. Ini juga sediaan prostat ya. Kalau prostat tidak ada honeycomb ya, Dek. Jadi dia hanya lipatan mukosa saja. Kemudian autokolosnya tebal. Tapi kalau seperti ini agak sulit memang karena dia warnanya nggak cerah gitu, nggak merah ya. HE-nya agak-agak pucat. Ini juga sediaan prostat. Ya. Ini sediaan apa? Penis. Penis ya. Dia kayak dakocan ya. Boneka dakocan tahu nggak? Kalau TK dulu masih diajari nggak buat lingkaran kecil, lingkaran besar ya. Kemudian ada mulutnya ya. Jadi ada dua mata bulat-bulat, ada satu mulut. Ini penis ya. Dua yang bulat-bulat, dua yang kompleks ini namanya apa? Corpora cavernosa ya. Jadi corpora cavernosa. Isinya jaringan erektil. Jaringan erektil ini suatu lumen pembuluh darah sebenarnya ya, yang bisa terisi oleh darah ya apabila ada rangsangan seksual ya. Kemudian di tengahnya nanti ada arteri ya. Ini arteri dari sini ya, arteri centralis ya. Dia terletak di bagian tengah. Dua corpora cavernosa nanti dipisahkan oleh jaringan ikat yang namanya septum mediana. Jadi kalau yang kembar dua ini namanya corpora cavernosa. Kalau yang satu tapi mulutnya mencucu, corpora spongiosa ya. Dia punya lubang mulut, yang kita sebut dengan uretra. Jadi uretra letaknya di corpora yang mana? Spongiosa ya. Corpora spongiosa sebenarnya juga terdiri dari jaringan erektil. Ini jaringan erektil, tapi jaringan erektilnya itu tidak sekompleks di corpora cavernosa. Coba bayangkan kalau ini isinya corpora isinya jaringan erektil kayak gini ya. Tiap kali ya nggak bisa pipis, sering nggak bisa pipis, cara jepit terus ya. Ini ya, jadi dia pada saat ereksi dia juga berisi darah, tetapi tidak sampai menekan uretra. Ya. Kalau uretranya obstruksi tertekan ya malah nggak keluar kan ejakulatnya ya. Jadi di sini lumen yang ditunjuk panah hitam jawabannya uretra pars apa? Spongiosa. Karena kalau uretra pria itu dia panjang jalannya ya. Ada di mana aja? Tiga. Ada tiga. Uretra, pars, Spongiosa, membranosa, sama prostatika. Jadi dia keluar dari vesika urinaria sebagai uretra pars prostatika. Begitu dia melewati diafragma urogenital menjadi membranacea, kemudian masuk ke bulbus penis jadi uretra pars spongiosa. Epitelnya juga berubah ya, epitelnya uretra. Kalau dia di pars prostatika dia masih epitel transitional, epitel peralihan. Begitu dia di membranacea dia berderet silindris terus sampai dia mendekati ujung dari penis ya, dia menjadi berlapis pipi, squamous. Ya. Ya, karena prinsipnya gini, kalau biar mudah diingat ya, semua saluran yang langsung terekspos dengan environment itu epitelnya squamous. Jadi Ya. dari silindris menuju ke squamous. Ya, jadi ada peralihan. Contoh recto anal junction. Rektum dia silindris, selapis silindris, anus dia pasti berlapis pipi. Berarti ada momennya di mana dia kuboid ya? Kuboid tidak pernah ada. Oh, enggak. Nggak, jadi dari silindris langsung dia pipi, squamous ya. Jadi lumen yang ditunjuk uretra pars tuh selesai. Uretra pars spongiosa pada bentukan apa?
biru? Formosa. Formosa. Sediaan? Penis. Penis. This is penis. Kalau penis yang cowok-cowok protes. Nyebutnya apa? Penis sama penis? Penis. Ada pertanyaan? Bulbo uretra nggak punya sediaan kita mungkin ya? Ya. Yang di sini helixin apa Itu apa? Ini biasanya kita sebut arteri sentralis ya. Ini. Karena ini. Oh, itu arteri sentralis. Arteri sentralis. Dia sama aja. Dia kan bercabang-cabang ya. Arteri helicini. Nanti dia bercabang-cabang. Cabang kecilnya namanya arteri sentralis. Yang jelas namanya bukan arteri dorsalis penis. Karena kalau arteri dorsalis penis itu besar. Dia pada sisi luar. Jadi dia di ini septum penis. Ada pertanyaan? Hah? Arteri profunda penis ada nggak? Nggak kelihatan. Jadi dia ada sih preparat yang kelihatan. Jadi dia di luar ini kan kulit. Jadi kan kulit nanti di sini itu akan ada arteri dorsalis penis, ya, superficial dan profundus, ya. Ingat anatomi kan? Kenapa? Apanya? Preparatnya. Preparatnya sama. Ya. Hanya kita kan ambil dari penisnya binatang ya, nggak mungkin dari penisnya manusia. Gede kalau penisnya manusia, terlalu besar preparatnya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin politika nanti kita sampai jam 4:40. 4.40, 16.40. Berarti 16.30 lah ya. Kuisnya jam berapa? Jam 4. Kuisnya jam 4. 1 jam cukup untuk melihat? Cukup ya.